mengajari, bukan ya secara saya mengingatkan, karena pada dasarnya kita sudah tahu aturannya, betul ya? Kita sudah tahu aturannya. Oh, kalau kita berada di jalan berarti harus pakai helm, harus pakai SIM dan sebagainya. Nah, itulah yang kita mau ingatkan mulai dari sekarang. Dengan adanya Polres di sini, secepatnya kita harus bergerak cepat, merubah mindset kita, merubah pola pikir kita bahwa Taliabo insya Allah nanti kita jadikan kota tertib berlalu lintas. Bapak-bapak dan ibu ya. Semua itu bisa tercapai apabila kita mulai dari diri kita, terutama dari aparat. Karena bagaimana caranya saya mau merubah mindset masyarakat kalau dari aparat sendiri yang kita belum berubah. Ya, mulai dari PNS, dari Polri, dari TNI dan sebagainya dan seluruhnya. Kalau saya di jalan, saya menegur Bapak Ibu pakai helm. Kalau mereka jawab, nah itu Bapak PNS di sana pakai helm, kira-kira saya jawab apa? Ya, apalagi dia mengatakan, nah itu polisi saja tidak pakai helm, ya kan? Nah untuk itu saya memikirkan bahwa yang perlu kita kerjakan sekarang adalah meletakkan dasar dulu. Ibarat kita bangun rumah, kita bangun fondasinya yang kuat dulu. Setuju ya? Setuju. Bukan cuma yang ada di depan saya, tapi tolong disampaikan kepada keluarga nanti. Karena kita semua berkeluarga, ada istri, ada suami, ada anak, ada tetangga, ada handai tolan dan sebagainya. Nah kalau di depan saya ini, semuanya menjadi penyambung lidah saya di masyarakat Taliabo untuk tertib berlalu lintas, insya Allah. Berapa ratus di depan sini nih? Ada 3.000 di depan saya ini. Ya kan? Ya kan? Ada 3.000. Semuanya apabila sudah tertib, insya Allah kalau Taliabo nanti tidak lihat lagi, tidak ada yang pakai helm. Karena apa Pak? Semua inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Polri khususnya Korlantas itu menuju ke satu titik. Apa itu? Ya, menuju ke zero accident. Bahasa banyak tuh zero accident. Berarti menyediakan kecelakaan atau paling tidak mengurangi post crash atau mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas. Karena apa? Tanpa kita sadari Pak. Kalau mungkin pesawat jatuh, kalau mungkin ada yang terlibat narkoba dan sebagainya, semua yang ya betul ya. Tapi kalau kecelakaan lalu lintas, ada yang patah kaki, ada yang meninggal dan sebagainya, kurang heboh nampaknya. Itu kita tidak sadari. Ya, menurut catatan United Nations atau PBB, setiap 6 menit ada yang meninggal satu. Kita bayangkan kita sudah berdiri di situ berapa menit Pak? Ya, sudah berapa menit, sudah berapa meninggal? Itu. Jadi kita tidak bayangkan. Nah, tidak perlu kita bicara jauh, kita khusus kita lihat. Apa sebabnya? Kita melakukan sosialisasi dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai masuk kampus namanya Goto School, namanya Goto Kampus, Goto Pesantren dan sebagainya. Itu tidak lain adalah untuk melindungi generasi kita supaya jangan sampai menjadi korban sosial. Itu bapak-bapak dan ibu harus sadari. Saya kembali pakai helm. Kebanyakan kalau kita pakai helm hanya melihat, wah pakai helm itu ada polisi di depan. Betul tidak Pak? Ya. Berarti kita cuma pakai helm karena ada polisi. Ya. Nah, dari sekarang saya ingatkan, bukan saya mengajari. Kita ingat kembali bahwa helm diciptakan dari tahun 1980 digunakan apa? Melalui proses panjang Pak, Ibu. Helm itu gunanya adalah untuk melindungi kepala. Karena kepala ini adalah pusat syaraf. Apabila kepala ini tidak berfungsi, semuanya akan mati. Betul Pak ya? Betul. Iya. Makanya ditetapkan sebagai satu wajiban apabila kita berkendara. Jangan sampai hanya berkendara, yang digonceng juga harus pakai. Kan semuanya di atas kendaraan. Terus kalau ada mengatakan yang digonceng nggak usah. Terus kalau kecelakaan gimana? Ya, yang selamat, yang bawa kendaraan, yang mati, yang digonceng nggak gimana? Ini baru pakai helm. Ya. Mainkan. Ya. Yang pertama baru helm ya. Khusus di Pulau Taliabo, saya mengajak kepada bapak-bapak ibu, marilah kita mensosialisasikan kepada Pulau kita menggunakan helm pada saat kita berkendara, baik yang digonceng maupun yang berkendara. Kemudian yang kedua, kendaraan kita di sini rata-rata kendaraan yang tidak ada platnya. Saya tidak tahu apakah memang platnya ada tapi tidak dipasang atau memang dibeli dan tidak ada platnya. Dan suatu saat nanti ya kita akan melakukan penertiban
Pulau Taliabu tidak mungkin seperti itu. Berlalu lintas, Kamsel Taratas adalah gambaran budaya bangsa. Jadi bapak-bapak ingat itu. Kita turun ke kecilnya adalah budaya satu daerah. Kalau orang lain masuk di dalam Taliabu melihat ambulan lalu lintasnya, apa kesannya bapak? Pasti mengatakan, wah orang Taliabu tidak tertib. Betul ya? Tapi kalau masuk di Taliabu terus semuanya memakai helm, tertib dan sebagainya, yakin yang boroknya di dalam dia tidak akan tahu. Tapi yang dia simpulkan adalah luar biasa Taliabu. Pasti masyarakat disiplin, pasti masyarakatnya tertib. Gitu. Kemudian kalau kita berbicara panjang lagi, lalu lintas adalah urat nadi kehidupan. Bapak dan ibu setiap hari beraktivitas mana? Di jalan ya. Dari rumah ke kantor pakai jalan. Dari jalan pakai jalan. Pakai jalan. Jalan. Kita berbicara lalu lintas darat ya, ada lalu lintas laut. Bapak dari kampung sini kampung sana pakai. Apa namanya? Karena lalu lintas artinya adalah berbeloknya satu tempat ke tempat lain. Ya dengan menggunakan jalan raya itu namanya lalu lintas darat. Nah, khusus kita berbicara lalu lintas darat karena saya di darat ya. Oke. Bergerak dari satu tempat ke tempat lain pasti menggunakan jalan. Kita harus menghasilkan produktivitas. Di dalam menghasilkan produktivitas berarti kita harus ada aktivitas. Coba bapak bayangkan kalau jalan ini tidak ada. Kalau bisa jalan nggak? Tidak ada pak. Bapak-bapak dan ibu tidak bisa di sini kalau tidak ada jalan. Untuk itu, ya kalau kita berbicara secara luas, nah tugas-tugas yang seperti sebanyak. Kalau misalnya ada dari dinas perhubungan di sini ada. Dari rencana umum nasional keselamatan itu ada 5 pak, ada 5 tanggung jawab itu. Yang pertama adalah manajemen lalu lintas, tanggung jawabnya Kementerian PAN. Kemudian jalan berkeselamatan, tanggung jawabnya PUPR. Manusia berkeselamatan ini yang paling berat, tanggung jawabnya adalah polisi. Karena apa? Manusia adalah pengguna sarana itu. Kemudian kendaraan yang berkeselamatan, tanggung jawabnya dinas perhubungan. Kemudian poskresnya, pasca kecelakaan tanggung jawabnya dinas kesehatan. Kalau 5 ini bersatu, insya Allah masyarakat terayomi, masyarakat akan mendapat keadilan di jalan raya. Tetapi kita simpulkan, karena bapak-bapak dan ibu pasti cakup berbeda ya. Iya pak. Saya akan memberikan 3 tips apabila tidak mau berhadapan dengan polisi di jalan. Apa itu? Ya. Yang pertama, sebelum, pada saat, dan sesudah. Sebelum artinya sebelum kita berkendara. Apa yang harus kita lakukan? Gampang saja bapak. Kita siapkan waktu 1 menit aja. Untuk apa? Periksa kendaraan kita. Kendaraan kita layak tidak dipakai? Ya, apakah kaca spionnya ada? Apakah bannya tidak kempes? Apakah bensinnya ada? Remnya berfungsi, klaksonnya berfungsi, lampu-lampunya berfungsi. Kita periksa aja. Kalau semua itu sudah dinyatakan clear, kita periksa diri kita. Kita ada singgah. Ya. Nah, ini kalau kita nah ini saya menyampaikan tip-tipnya aja. Nah, ada atau tidaknya tergantung dari polisinya. Ya, kalau tidak dapat di jalan boleh viral atau tidak itu tergantung dari polisinya. Ya, oke. Nah, sebelumnya seperti itu tadi kita periksa kendaraan. Terus SIM kita, STNK kita ada enggak? Biasanya kita punya SIM STNK ada, tapi kita lupa bawa, Pak. Betul ya? Iya. Kadang tidak kita lupa atau di motor tersebut. Nanti ditahan sama polisi baru kaget. Bapak ini SIM saya nggak tahu di mana nih, ada dompet istri saya ke? Ya, ada baik kalau istri pertama, kalau yang lain saya kita ketawa aja dulu, santai aja ya. Kita bersantai ya. Jadi kita periksa, apa ada STNK saya? Ya, ada SIM saya. Setelah itu, helm saya ada nggak? Helmnya harus STNK atau ada dan helm juga mau dipilih. Helmnya tadi kita kembali lagi bahwa helm itu gunanya untuk melindungi kepala. Kalaupun helm itu ada tidak diklik, ya percuma. Angin datang kita terlempar helm. Ya,
Oke, semuanya sudah lengkap. Silahkan kita pamitan. Mama saya berangkat kantor, papa saya berangkat kantor, kan begitu ya. Kalau anak sekolah apa cium tangannya mama dan papa berangkat. Pada saat kita berada di jalan raya, di situ kita diikat oleh aturan. Aturan ingat, jalan bisa digunakan semua orang bapak dan ibu. Mau berjalan kaki, bertiga orang bertiga. Semua orang berhak menggunakan jalan. Apa sebabnya ada aturannya di jalan? Karena itu. Kalau tidak ada aturannya sudah rambu-rambu kan. Yang mau motornya motor saja, yang mau berlampungnya berlampung saja. Tadi ingat di jalan adalah ada semua orang punya satu. Maka kita harus saling menghormati. Makanya ada aturan. Aturan di jalan tidak banyak. Biar polisi sana mengatur, ayo bu jalan. Nah kita harus ikuti. Karena polisi adalah hukum yang berdiri di sini. Ya kan? Polisi ini adalah bebannya ini aturan di pundak. Jadi kalau bapak tidak mengikuti aturannya berarti ada sanksi. Yang mengatakan bahwa itu Pak di sana cuma agar tegas saya. Ya. Ya kan? Pak Diman menggerakkan tangannya begitu ada. Ya. Oh kalau misalnya saya mau kasih berhenti dari depan, Pak Diman. Tuh. Nah, dari depan harus berhenti. Oh kalau begitu, oh berarti dari depan harus sebelah kanan harus berhenti. Oh kalau begitu, oh sebelah belakang harus berhenti. Ya kan ada aturannya semua. Pada saat kita berkendara di jalan ada aturannya. Ya kan? Yang pertama, banyak rambu-rambu. Ingat, rambu-rambu adalah satu tanda, satu lambang yang diciptakan untuk keselamatan pengendara ataupun pemakai jalan. Jadi kita harus hati. Kalau ada rambu dilarang parkir, ya pasti bapak dan ibu. Ini di pasar saya lihat di sana tuh tanda larang parkir, parkir bawah. Ada di situ. Malah ibu saya tidak tahu berapa. Nah kalau ibu itu tidak tahu yang salah siapa? Saya polisinya. Tidak mau tahukan mereka. Masyarakat yang tidak berilmu yang salah adalah negara. Apa tidak memberikan fasilitas pendidikan yang baik untuk masyarakat. Sama dengan saya nih. Makanya saya harus kerja berat. Ada Pak Diman anggota saya, baru anggota saya waktu itu cuma 3 orang. Jadi agak ya tapi apapun itu semuanya kita lakukan dengan ikhlas pasti ada jalan. Ya. Nah, oke. Pada saat kita berada di jalan kita harus mengikuti aturan jalan. Ada rambu-rambu maka jalan. Ada putus-putus, ada yang tidak putus. Tahu artinya apa pada diri? Tahu ya, pasti sudah tahu. Oh kalau putus-putus berarti kita bisa melampu dengan ketentuan dari depan belakang samping kiri kanan aman. Tapi kalau dia tidak putus-putus, kita sebagai pengendara kendaraan biasa itu tidak bisa melakukan. Karena pasal 139 mengatakan bahwa ada pengecualian. Yang pertama, pemadam kebakaran yang menuju ke daerah untuk memadamkan api. Itu harus berikan prioritas yang pertama. Jangan pemadam kebakaran yang pergi santai-santai juga tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, Ambulan. Ya, ambulan. Nah, ambulan yang terakhir. Nah, ini pemahaman ya. Jadi yang kedua adalah mobil lalu lintas yang sesegera mungkin akan melakukan tindakan pada saat ada kecelakaan, menyelamatkan 2 orang. Kemudian yang ketiga, mobil ambulan yang membawa orang sakit, jadi bukan mayat itu yang kelima. Ya, biasa dilihat di televisi ada sampai gontok-gontokan di jalan sampai berterakhir gara-gara mau mayat. Itu sebetulnya di dalam aturan itu. Ya. Jadi terlepas dari itu, pada saat di jalan ikuti aturan yang ada. Hormati, kita harus ada empati kepada pemakai jalan lain. Ya, apa sebabnya dilarang menggunakan knalpot brong? Karena apa? Sangat mengganggu konsentrasi orang lain pada saat berkendara. Betul ya Pak ya? Betul. Ya, apa sebabnya polisi latih? Jadi di jalan itu harus ada empati, harus ada sopan santun. Bukan cuma di rumah harus sopan santun, di jalan itu harus ada sopan santun. Kalau ada pejalan kaki, oke, kita kasih jalan dulu, nyebrang. Nah di sini lain, pejalan kaki kasihannya harus menunggu di pinggir jalan. Jangan sampai dulu mereka lewat, semua dia lewat. Tidak boleh, itu terbalik namanya. Ya, jadi kita pengendara kendaraan harus memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk berjalan. Malah kalau perlu ada misalnya nenek dan sebagainya, kita turun untuk tutup mereka, itu namanya empati. Ya, jadi di dalam sini Pak luas sekali. Ya, kalau kita berbicara tidak akan. Ya,
Yang penting intinya ikuti aturan yang ada, baik petugas yang ada di jalan, kemudian rambu-rambu yang ada, rasa empati dan sebagainya. Satu tujuannya adalah menghindari kecelakaan. Kalau kita kecelakaan, ibu ada menunggu. Ya, ingat bapak ada menunggu di rumah. Ya, gambarannya sudah jelas ya bapak ibu. Jelas. Tadi sebelum nanti pada saat. Nah, yang terakhir adalah setelah sampai di mana? Setelah sampai di mana kita harus parkir yang baik. Di mana ditentukan dalam satu kantor mesti ada parkir. Ya, parkirnya juga memperlihatkan kita punya sikap nih. Ada yang parkir keluar menghadap ke sini, abu-abu namanya. Ya, tapi kalau kita mau parkirnya sudah ada menghadap keluar, oke lah kita menghadap keluar semuanya. Bagus, kelihatan tata rapi, enak dia. Ya, kantor bupati kalau mau masuk dia bilangnya bagus sekali, pegawainya juga bagus. Seperti begitu ya. Oke, sekarang ini mungkin karena masih diingatkan, jadi mungkin masuk seperti itu. Tapi besok-besok pas saya yakin sudah tidak begitu baik. Ya, nah itu jadi pada saat sebelum, pada saat dan setelah selesai. Apa sebabnya? Kendaraan juga harus diamankan, dikunci baik-baik supaya aman. Jangan kita berpendapat bahwa saya akan cuma tadi aku tadi aku suatu saat nanti akan maju. Semakin maju satu daerah, semakin kita kejahatan itu semakin tinggi. Itu dia baku diri, baku diri. Nah, untuk itu kita membiasakan diri, kita meletakkan mindset kita untuk berlalu lintas dengan baik, supaya kita aman mulai dari berangkat sampai ke tempat. Jadi mungkin itu sudah terlalu lama, ibu dan bapak yang sudah capek. Nanti suatu saat mungkin nanti kita kalau ada waktu berikan kepada kami. Nanti kita mungkin lebih berbincang yang lebih dalam lagi. Kalau kita sampai satu tempat ruangan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari 3 poin yang saya sampaikan. Mungkin bapak dan ibu ada yang memberikan saran ke saya, ada yang melakukan saran ke saya. Dan sebelumnya bisa tambahkan bahwa tadi si Pasena sudah singgung, tidak ada lagi tilang manual. Artinya bukan tidak ada selamanya tidak. Sekarang ini kita masih berpedoman kepada perintah Bapak Kapolri yang lama bahwa tidak ada tilang manual. Yang ada adalah ETLA. Bapak sudah pernah dengar ya? Electronic Traffic Law Enforcement. Artinya penilangan dengan elektronik. Nah kita di Taliabu belum ada. Kalau di Ternate ada 2 titik. Di depan Krisan terus di Siko ada 2. Bapak-bapak ibu tahu nggak? ETLA dia rekam satu hari itu sekitar 1.500 pelanggaran. Ya, jadi ETLA itu tidak memakai TDK alih-alih, tidak memakai upah jangan ambil saya tidak. ETLA itu kalau lewat ya dia rekam, dia shoot. DG-nya nomor polisinya berapa? Kita lihat di situ. Polisi tinggal main, kirim surat ke alamatnya. Nah, yang dikira adalah alamat yang punya motor, makanya kan. Ya kan? Nah, apalagi kalau ETLA ada di Taliabu, kita sudah bayangkan. Ya. Kendaraan sudah tidak ada jalan lagi, semuanya Polres yang luas begitu pasti akan penuh. Ya. Nah, begitu sebelum ada ETLA ada 2 yang ada statis dan ada mobile. Mobile artinya ETLA itu mobil polisi dibekali oleh kamera. Jadi pas saat dia jalan, ibu-ibu lewat tidak pakai lem, shoot sudah. Saya kirim surat kan, surat cinta kepada alamatnya bapak. Ya, bapak hari ini tanggal sekian jam sekian melakukan pelanggaran. Ini buktinya. Kalau bapak dan ibu menyangkal, oh tidak, ETLA bicara, ini buktinya. Ada jamnya, detiknya dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan pada saat nanti ada ETLA di Taliabu kita sudah menjadi pelapor lalu lintas yang tertib. Mungkin ajakan yang pertama, insya Allah mungkin kalau bapak ketemu saya di jalan, kalau tidak pakai helm, saya kita lupa pakai helm ya. Ya kan, tapi mungkin dari sebelumnya ada seperti itu. Itu adalah bagian dari kita sosialisasi, bagian dari pada ajakan. Tujuannya tadi itu kita aparat juga bisa. Ya. Saya yakin dengan Mas Sekda dan dengan Bapak Bupati, Wakil Bupati dan dalam bagiannya dengan dukungan itu, saya yakin terutama untuk PNS nanti sama seperti berlintas, terutama yang kasat mata pakai helm, kendaraannya dibenahi. Kalau memang yang kendaraannya masih darurat semuanya silakan dimutasi ke sini. Dan ternyata silakan dimutasi ke sini, kita sudah ada terlantar. Nah, nanti kalau memang masih bingung caranya dan semuanya kita komunikasi. Kemudian yang ketiga untuk Pak Sekda, ini kita dari masyarakat juga adalah untuk pengadaan satpas. Satpas itu adalah tempat observasi. Tempat
cepat atau lambat di Pulau Kaliabu pasti ada. Tapi kita perlu dukungan dari pemerintah daerah. Kenapa? Untuk menempatkan satwa di sini itu perlu kajian yang mendalam, mulai dari kemampuan duduk, mulai dari potensi daerahnya, geografisnya, berapa jumlah kendaraannya dan sebagainya. Jadi anak-anak kita yang sudah berumur 18 tahun ke atas sudah bisa mengurusi, tidak perlu kesempatan lagi. Setuju Pak ya? Oke. Jadi mungkin itu sekedar yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Insyaallah dengan ada masukan atau saran Bapak dan Ibu? Jelas. Oke, padat. Untuk itu sekali lagi terima kasih lagi kepada Pak Kapolres, Pak Kaliabu. Terima kasih sudah kepada Kaliabu yang memberikan kesempatan kepada kami untuk datang di sini dan tetap salam dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau demikian, kalau tidak ada masukan, tidak ada saran, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.